Shalom adik-adik JKM, bagaimana kabarnya? Kakak percaya kalian saat ini dalam kondisi yang baik. Kakak percaya sekalipun kita saat ini diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit, Tuhan izinkan kita untuk saat ini tinggal di rumah, tidak bisa sekolah ataupun kemana-mana. Tapi ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Nah, pada kesempatan ini kakak mau berbagi firman Tuhan. Kasih adalah akar atau dasar. Nah, apakah bukti bahwa kasih itu seperti akar atau dasar? Nah, kakak mau bacakan dari Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Kalian bisa bersama-sama dan kakak buka Alkitab. Nah, kakak akan bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, berarti kasih itu adalah akar atau dasar. Di sini yang mau disampaikan bahwa kasih itu adalah akar atau dasar. Nah, adik-adik pernah bertanya nggak sih, kira-kira Tuhan mengasihi aku nggak ya? Kira-kira Tuhan sayang nggak sama aku? Nah, mungkin kalau adik-adik pernah berpikir seperti itu, jawabannya adalah Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan Dia tidak pernah menuntut kita untuk kita mengasihi Dia. Dialah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak perlu melakukan kebaikan dulu baru Tuhan mengasihi kita, tidak. Tapi Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Dia menerima kita apa adanya kita. Contohnya seperti mama papa kita. Nah, mama papa kita itu mengasihi kita bukan karena kita baik kepada mereka, bukan hanya karena kita taat kepada mereka, tapi mereka mengasihi kita dengan tulus, dengan sempurna, karena kalian adalah anak-anaknya. Makanya mama papa mengasihi kalian sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita itu karena kita anak-anaknya. Nah, selain itu kita mau belajar tentang 3 dampak dari kasih yang Tuhan beri buat kita, atau dampak dari dikasihi Tuhan. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama yang kakak mau sampaikan yaitu dikasihi membuat kita mampu mengasihi. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita dikasihi bukan karena kita mengasihi Allah lebih dulu, mengasihi Tuhan lebih dulu, adik-adik, tidak. Tapi karena Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Makanya jika kita sadar bahwa kita dikasihi, kita bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Nah, kasih yang Tuhan kasih buat kita itu memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi mama papa kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita di sekolah. Ketika kita bisa mengasihi orang lain di sekitar kita, itu bukan karena kita yang mengasihi lebih dahulu, tapi karena kita menyadari bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita bisa mengasihi orang lain, bisa berbagi kasih dengan orang lain.
Nah, adik-adik, yang kedua kita mau belajar tentang kasih mempermudah dan meringankan ketaatan. Nah, dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, kakak akan bacakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab kasih kepada Allah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, dengan sendirinya kita akan taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, perintah-perintah Tuhan itu apa? Ya, untuk kita bisa mengasihi orang tua kita, mama papa kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, taat kepada mereka, taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, dampak dari dikasih Tuhan yaitu kasih adalah penawar ketakutan. Kenapa kasih penawar ketakutan? Nah, kakak mau bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, kalau kita memiliki kasih di dalam hati kita, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita tidak perlu takut. Setiap rasa takut, rasa khawatir di dalam diri itu, kita itu akan hilang karena kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, adik-adik, sama seperti saat ini, ketika kita mengalami masa seperti ini, ketika kita sekarang harus diam di rumah, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, di sini kita bisa belajar, kita bisa melihat betapa kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Dia tetap pelihara kita. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita punya banyak waktu bersama mama papa kita. Mama papa kita punya banyak waktu buat kita. Ini adalah kasih Tuhan. Di tengah kesulitan, kesukaran, tapi ada kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Nah, yang kakak ingin kalian mengerti yaitu bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita lebih dahulu mengasihi Dia. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak mengasihi kita karena melihat ketaatan kita, tidak. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita karena memang kita ini adalah anak-anaknya. Nah, adik-adik, mari kita satukan hati, kita mau datang sama Tuhan. Kakak mau berdoa buat kita semuanya. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, kami bersyukur kalau di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kami ketakutan, kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya tanamkan di dalam setiap hati anak-anak JKM firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati anak-anak JKM yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan Tuhan, biarlah setiap hati, setiap telinga yang mendengar firman itu tertanam di dalam setiap hati anak-anak, bertumbuh subur di dalam kehidupan mereka, menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak JKM kelas besar. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu anak-anak ini. Tuhan yang menolong segala pergumulan mereka. Tuhan, di tengah ketidakpastian ini, di dalam masa-masa yang sulit, bahkan kami
sempat merasa takut, merasa khawatir Tuhan dengan kondisi ini, tapi kiranya Tuhan kasih-Mu, pemeliharaanmu boleh nyata di atas kehidupan kami. Kami serahkan terus ya Tuhan, kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, tolong kiranya masa-masa sulit ini boleh segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami anak-anak ini boleh menjalani kehidupan yang normal kembali ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran. Tuhan, Engkau yang menjamin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, karena kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Kasih yang Engkau beri lebih besar daripada apa yang dunia ini miliki ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, segala pergumulan kami, pergumulan anak-anak JKM, pergumulan orang tua mereka juga Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang berikut lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.